Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan kimia bahan alam. Mohon maaf itu jamnya saat Anda ini ya sudah off kampus harusnya. Yang Jumat malam biasanya yang kita pakai itu ternyata ada yang nempati, jadi nggak bisa Ibu masukin, nggak tahu kuliah apa. Beberapa di antara Anda ada yang kuliah, jadi nggak bisa diganti di situ. Ya semoga tapi ini lebih nyantai ya, jadi Anda tidak ada keperluan kuliah lagi. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas mengenai steroid. Steroid sendiri sudah pernah kita bahas ya di pengantar kimia bahan alam juga, di mana steroid tersebut sebenarnya pembahasannya ini masuk dalam golongan terpenoid juga. Jadi kalau Anda ingat, bentar coba saya cek. Ini file yang terpenoid. Apakah slide-nya udah ganti di terpenoid? Masih tetap steroid, Bu. Oke. Sudah ya? Terpenoid ya? Oke, Bu, sudah. Oke. Sebenarnya pembahasan mengenai bab steroid kita juga berawalnya dari terpenoid. Jadi makanya kita bahas terlebih dahulu untuk terpenoidnya. Anda sudah paham mengenai terpenoid dan juga kemudian klasifikasinya. Jadi dia ada kelas-kelasnya gitu kan di sini. Kemarin kita banyak juga membahas mengenai minyak asiri yang mana kandungan utamanya gitu ya, major konstituennya itu monoterpen dan sesquiterpen. Nah, untuk ekstraksi misalkan yang golongan tetraterpen yaitu golongan karotenoid gitu juga sama aja sebenarnya cara ekstraksinya menggunakan pelarut nonpolar gitu ya. Nah, di antara ini ada yang pembahasan bisa diperluas yaitu dalam golongan triterpen. Coba kita lihat golongan triterpen. Nah, untuk khusus triterpen ini, jadi ini pendahuluan dari steroid itu, merupakan terpenoid dengan 30 karbon di mana dia tersusun dari 6 unit isopren. Nah, 6 unit isopren ini disusun dari molekul isopren yang sambung menyambungnya caranya bagaimana? Head to tail untuk satu IPP dan DMAPP. Yang kemudian satu IPP dan DMAPP bergabung membentuk GPP gitu kan, geranil piroposfat yang sudah kita pelajari. Nah, dari geranil piroposfat nanti dia bertambah lagi dengan satu IPP membentuk FPP, farnesil piroposfat. Nah, itu sebenarnya sudah ada di ini ya, di slide mengenai terpenoid. Nah, di sini kemudian satu FPP dengan FPP lainnya bergabungnya caranya beda lagi. Sama-sama FPP berhubungannya melalui tail to tail. Jadi beda dengan yang sebelumnya antara IPP dan DMAPP, dia menggunakan berasal dari penggabungan head to tail, sedangkan yang FPP dan FPP dia bergabung melalui tail to tail. Ya, semoga Anda nggak bingung. Yang belum pernah tempuh KBA, ini ya, kan sudah saya sebutkan untuk mempelajari terlebih dahulu. Jadi di sini, kalau Anda lihat bagannya juga sudah ditampilkan minggu lalu, bahwasanya isopren itu sendiri, bentuk bioaktif molekulnya, itu adalah berupa IPP, isopentenyl piroposfat, dan juga DMAPP. Jadi isopren itu dua metil, 2,3
butadiena. Jadi bentuknya nanti bioaktif molekulnya adalah isopentanil pirofosfat dan juga dimetil alil pirofosfat. Nah, ini jika mereka bergabung C5 dan C5 akan membentuk C10. C10 ini disebut dengan geranil pirofosfat atau disingkat GPP yang nanti akan bereaksi lagi dengan satu IPP isopentanil pirofosfat membentuk C15. C15 atau yang disebut dengan farnesil pirofosfat molekulnya ya. Farnesil pirofosfat. Nah, ini adalah kerangka penyusun gitu ya. Backbone dari sesquiterpen untuk C15. Nah, kemudian C15 ini dia bisa bergabung dengan C15 lainnya. Jadi dengan farnesil pirofosfat lainnya. Jadi C15 tambah C15 jadinya C30 membentuk triterpen. Jadi untuk kasus triterpen dia tidak disusun dari C25 yang ditambahkan dengan 1 IPP. Melainkan dia tersusun dari 2 C15, 2 farnesil pirofosfat. Nanti saya tampilkan lagi jika memang masih diperlukan. Oke, ya ini. Jadi dia cara berhubungannya juga melalui tail to tail sehingga dia membentuk squalen. Nah, ini bentuk aktif dari triterpen ini adalah ini squalen. Jadi dia bentuk intermediate utama dari triterpenoid. Nah, bagaimana itu bentuknya? Ini adalah reaksi tail to tail-nya, jadi dari ekor ke ekor. Jadi dia tidak dari head to tail, yang nanti akan diperoleh bentuk intermediate awal itu adalah bentuk squalen. Bentuk squalen. Ini adalah dasar dari triterpenoid. Nah, dalam triterpenoid ini, squalen ini dia akan mengalami reaksi lanjutan, oksidasi, kemudian siklisasi, sehingga menghasilkan dua bentuk triterpen khusus yang umum kita bahas, yang bagaimana ini sumbernya itu berbeda, akan menghasilkan bentuk aktif molekul triterpen yang berbeda juga, yaitu jika di kingdom animale gitu ya, di golongan hewan dan juga jamur akan menghasilkan lanosterol, sedangkan di tanaman sikloartenol. Jadi dua bentuk ini merupakan turunan dari squalen yang merupakan triterpenoid. Jadi setelah mengalami siklisasi, dia bentuknya akan seperti ini. Nah, bentuk lanosterol dan sikloartenol ini nanti kita masukkan pembahasannya dalam bab steroid. Jadi bentuk aktif yang ada di alam itu adalah bentuk steroidnya. Nah, bagaimana itu steroidnya sendiri? Oke. Ini steroidnya. Jadi kalau Anda sempat lihat tadi bentuk lanosterol dan sikloartenolnya, bentuk kerangka dasarnya itu seperti ini. Di mana dia terdapat 3 cincin sikloheksan gitu ya, 3 cincin anggota 6 dan juga 1 cincin anggota 5. Jadi ini sikloheksan, ini siklopentana. Nah, di sini mereka bergabung menjadi satu. 3 cincin dari sikloheksan dan 1 cincin siklopentana. Nah, bentuk kerangka dasar inilah yang merupakan backbone dari si steroid. Bentuk kerangka dasar dari steroid ini juga disebut sebagai siklopentano perhidrofenantren. Dari apa kok bisa sebutannya seperti ini? Kalau siklopentano Anda sudah paham bahwasanya di sini ada
siklik 5 gitu ya, siklik karbon anggota 5 gitu ya. Makanya muncul kata siklopentano. Kemudian ada fenantren. Fenantren adalah bentuk dari cincin anggota 6 yang sebanyak 3 ini. Mungkin Anda masih ingat kalau fenantren itu biasanya dia merupakan molekul aromatis gitu ya, cincin benzen sebanyak 3 gitu. Nah, di sini dia bukan merupakan cincin benzen. Jadi untuk kerangkanya bentuknya seperti ini. Nanti bisa aja ada ikatan rangkap, tapi di sini bukan, pada kerangka dasarnya dia bukan merupakan benzen. Nah, makanya dia memang bentuknya seperti fenantren, tapi karena di sini semuanya itu jenuh, jadi ikatannya jenuh semua dengan hidrogen gitu ya, semua saturated, jadi hidrogennya sudah maksimal, semua mengikat hidrogen, jadi nggak ada yang berikatan rangkap, sehingga dia disebut dengan perhidrofenantren. Jadi fenantren yang dia sudah saturated atau jenuh dengan hidrogen. Makanya bentuk kerangka dasar dari steroid ini biasanya kita sebut dengan siklopentano perhidrofenantren. Ini juga sudah pernah kita bahas bersama di pengantar kimia bahan alam. Nah, karena ini merupakan kerangka dasarnya, jadi seperti Anda mempelajari flavonoid, di mana dia kerangka dasarnya C6, C3, C6, maka semua substituen yang ada dalam C6, C3, C6 itu nanti akan memberikan pengayaan variasi dari metabolit flavonoid. Nah, sama juga dengan steroid. Steroid ini memang kerangka dasarnya seperti ini. Namun karena dia juga di alam itu ternyata bisa ditemukan dalam bentuk yang bervariasi, bukan variasi dalam bentuk kerangka dasarnya, tapi dalam bentuk rantai sampingnya. Jadi rantai samping umumnya muncul di karbon 17, jadi perhatikan rantai samping umumnya muncul di karbon 17. Sedangkan bentuk metil angular, jadi ada metil sisa lingkar ini yang dia akan muncul di sini ya, di daerah karbon 10 dan juga karbon 13. Jadi memang kerangka dasar dari steroid ini karbon 17. Jadi 17 karbon, siklopentano perhidrofenantren 17 karbon. Namun dia bisa memiliki metil angular gitu ya. Metil sisa lingkarnya itu di daerah 10 dan 13. Jadi 10 dan 13 ini sehingga penomorannya setelah 17 di kerangka dasar, substituen lainnya dia mulai mengikuti. Di metil yang diikat oleh karbon 13 ini kita sebut dengan karbon 18, metil yang diikat oleh karbon nomor 10 kita sebut dengan 19. Untuk selanjutnya kerangka ini rantai sampingnya yang di 17 ini, di karbon 17 inilah yang bervariatif dan biasanya dijadikan dasar dalam penggolongan klasifikasi dari steroid. Oke, coba kita lihat. Nah, ini masih di kerangka dasarnya ya. Jadi saat Anda melihat kerangka dasar dari steroid, itu biasanya kita memberi penamaan, karena Anda sudah kenal ini ya, bentuk, maka struktur gitu ya. Anda perlu memberi nama biasanya. Nah, nama itu memang Anda harus tahu dulu berarti nomornya. Cara penomorannya bagaimana? Nomor 1 di sini, kemudian melingkar ke sini, 5 dilanjutkan ke sini, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi penomoran pada cincin A dan B diutamakan terlebih dahulu, baru mengikuti ke cincin C, 11, 12, 13, 14, baru ke siklopentanonya. Nah, ini penomoran ini sudah baku. Jadi ini yang perlu Anda pahami. Kemudian baru Anda ke substituen. Nah, terkait dengan itu ada titik esensial. Jadi yang sangat penting bagi Anda untuk menentukan bentuk konformasinya juga nanti, yaitu pada posisi 5.
Jadi di sini kan banyak terdapat cincin. Jadi ada 4 cincin. 4 cincin A, B, C, dan D. Nah, di situ kalau kita gambar 2 dimensi, bentuk ini terlihat planar. Jadi datar. Padahal faktanya saat digambarkan dalam bentuk 3 dimensi, dia dapat membentuk struktur kursi gitu ya. Nah, di sini akhirnya bentuk ada titik-titik di mana dia sangat penting untuk diketahui yang akan mempengaruhi konformasi dari steroid tersebut. Misalkan untuk penyebutan 5 alfa steroid, ini kita patokannya di nomor 5. Jadi di sini nomor 5. Di sini terdapat hidrogen, jadi titik saturated yang penting di sini adalah nomor 5, di mana dia hubungannya adalah dengan ini lekukan dari cincin tersebut. Jadi kalau dia terlihat datar di sini, kenyataannya pada bentuk 3 dimensi, jika posisi hidrogen nomor 5 itu berada di bawah bidang, jadi Anda ingat kembali ya bahwasanya jika ini dianggap bidang cincinnya, titik-titik yang menjauhi itu, garis putus-putus yang menjauhi, kita anggap dia ada di bawah bidang. Kemudian ini harusnya bukan dash ya, ini bold line gitu ya. Jadi dia harusnya tebal gitu sehingga dia kelihatan ke atas. Jadi dia akan berlawanan dengan ini hidrogen nomor 5. Nah, bentuk hidrogen yang berlawanan dengan substituen pada karbon nomor 10 ini, dia bentuk seperti ini disebut dengan posisi alfa. Jadi saat mereka tidak pada bidang yang sama dengan ini cincin, maka yang ke bawah ini akan disebut alfa. Jadi posisi yang ke bawah ini disebut alfa. Nah, ini adalah titik penting karena jika Anda lihat di sini bentuk backbone dari steroid itu, bentuk cincinnya akan dipengaruhi oleh karbon-karbon yang bertanda tebal ini. Jadi karbon A dan B bagaimana interaksinya? Dia ada hubungannya dengan karbon 5 dan 10. Jadi coba Anda lihat ini, karbon 5 dan 10. Kemudian di sini ada antara B dan C, ada titik di nomor 9 yang akan berpengaruh pada karbon nomor 10 juga dan karbon nomor ini 8. Kemudian dia akan ke samping ke sini dan ke atas karena di sini ada yang C dan D saling interaksinya akan ada di ikatan yang sebelah sini. Nah, ini adalah titik-titik yang penting. Sedangkan untuk acuan dalam penentuan bidang dari cincin tersebut ditentukanlah pada posisi 5 tersebut dia alfa atau beta. Jika hidrogennya itu berada di bawah bidang, maka dia disebut dengan 5 alfa. Jika berada di atas bidang, dia disebut dengan 5 beta. Nah, jika dia berada di atas bidang, maka bentuk konformasinya menjadi cis. Nah, ini akan berbeda dengan posisi yang alfa. Nah, ini perlu diperhatikan karena bentuk konformasi nantinya akan mempengaruhi dari aktivitas biologis yang dihasilkan dari suatu steroid. Ini sudah pernah dibahas di dalam ini ya, PKBA juga, di mana di situ lebih detail. Coba kita lihat lebih detail bentuk hubungannya bentuk konformasi dengan kestabilan. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya jika substituen utama dalam cincin tersebut dia berada dalam bidang yang sama, misalkan dalam posisi di bawah bidang semua, nah tolakannya bagaimana?
dibandingkan jika dia satunya ekuatorial, satunya aksial gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi posisi antara kolestanol dan epikolestanol. Kolestanol dan epikolestanol dia memiliki ini bentuk yang berbeda pada posisi nomor 3 ya. Jadi sama-sama merupakan hidrogen 5 alfa di sini, posisinya hidrogen ada di bawah gitu ya. Karena memang umumnya kestabilan dari bahan alam, steroid yang ada di bahan alam itu umumnya adalah bentuk 5 alfa. Nah, ini salah satunya di mana hidrogen ada di bawah. Nah, di sini ada posisi karbon nomor 3 mengikat suatu hidroksil yang posisinya dia ke atas, yang satunya ke bawah. Yang ke atas kita sebut tadi kan di atas bidang gitu ya, bidang ekuatorial berarti dia sebutannya beta, sedangkan kalau di bawah bidang dia alfa gitu ya. Nah, ini beda. Nah, sehingga menghasilkan bentuk kestabilan yang berbeda. Nah, ini kesetimbangannya antara kolestanol dan epikolestanol jika dibandingkan, maka posisi kolestanol dia akan lebih meruah dibandingkan epikolestanol. Kenapa? Karena posisi epikolestanol ini memiliki tolakan yang maksimal. Jadi dia dengan hidrogen alfa akan berada dalam satu bidang, sehingga dia akan mengalami tolakan maksimal. Sedangkan di sini tolakannya minimal sekali. Hidrogen alfa tidak terganggu dengan hidroksil dari nomor 3. Karena yang hidroksi nomor 3 ini dia posisinya beta. Sehingga kestabilannya ada kolestanol ini lebih tinggi. Nah, mengenai bentuk cincin yang bentuknya beta, 5 beta gitu ya, bisa kita bandingkan juga apakah sama posisi hidroksi di nomor 3 ini memberikan pengaruh yang sama gitu ya. Ternyata dia berlawanan. Pada saat koprostanol dan epikoprostanol, di sini sama-sama 5 beta ya, jadi bentuk hidrogennya dia berada di atas bidang, beda dengan ini, makanya dia disebut dengan 5 beta di sini. Namun di sini posisi hidroksil nomor 3 dia juga ke atas, sedangkan yang ini ke bawah. Nah, akhirnya bagaimana? Karena posisi hidrogen nomor 5 ini beta, maka jika tetangganya, jadi karbon nomor 3 itu hidroksinya juga beta, maka dia akan berada dalam satu bidang. Ini akan menyebabkan tolakannya maksimal. Nah, sedangkan untuk epikoprostanol yang hidrogen nomor 5-nya itu posisinya beta, hidroksinya posisinya alfa, maka mereka akan berlainan bidang. Satunya di atas, satunya di bawah. Nah, ini tolakannya minimal sekali, sehingga dia akan lebih lebih stabil. Kalau tolakannya maksimal, maka dia nggak stabil gitu ya. Nah, makanya dalam suatu kesetimbangan, posisi epikoprostanol akan lebih meruah dibandingkan koprostanolnya. Jadi kita harus perhatikan ini, posisi nomor 5. Jadi karbon nomor 5 ini memang penentu dari bentuk konformasi cincin antara A dan B, di mana B, C, dan D ini bentuknya masih dalam bidang gitu, dalam bidang yang sama, namun saat ada yang diotak-atik di posisi nomor 5 ini diganti, maka dia akan menyebabkan konformasi dari cincin steroid ini akan berbeda. Satunya menghasilkan satunya bentuknya ekuatorial, satunya aksial. Jadi beda. Nah, ini hubungannya dengan kestabilan, ada lagi kan kestabilan ya. Kemudian kestabilan hubungannya dengan konformasi hubungannya dengan kereaktifan juga, di mana ini contohnya jika kita memiliki suatu steroid
dari golongan kolestan yang dia terdapat gugus OH, hidroksil, gugus alkohol gitu ya. Nah, jika direaksikan dengan suatu hasil halida ini ya, jadi halida asam, maka dia bisa mengalami reaksi esterifikasi. Namun karena OH-nya ada di dua posisi, nah mana nanti yang akan bisa mengalami reaksi esterifikasi? Nah, jika diperhatikan bentuk dari steroid ini posisi nomor 5 dibanding bukan nomor 5 ini ya, nomor 5, 6, 7. Posisi nomor 7, hidroksil nomor 7, dia akan berada di dalam. Jadi ini bentuknya kayak moiety, itu apa ya? Kurungan gitu ya, apa? Jadi dia karena dia tidak dalam bentuk yang datar gitu ya, jadi dia agak melengkung. Jadi ini terlihat seperti berada di dalam. Jadi ada halangan sterik dari cincin-cincin di sekitarnya. Sedangkan hidroksil pada nomor 3 ini posisinya dia lebih aksesibel gitu ya. Jadi lebih mudah dijangkau jika akan mengalami reaksi dengan suatu reaktan lainnya. Sehingga reaksi yang lebih mudah terjadi adalah antara hasil halida ini dengan hidroksil di posisi nomor 3. Sehingga esternya akan lebih mudah. Jadi mayor pasti akan terbentuk di daerah yang di pinggir. Karena yang di dalam ada halangan sterik. Beda lagi jika dengan ini bentuk konformasi dari ini contohnya kolestanol dan epikolestanol, di mana tadi sudah Anda ketahui bahwasanya posisi kolestanol karena dia tolakannya minimal, di mana hidrogen 5 ini, karbon 5 ini posisinya alfa, sedangkan nomor 3 ini hidroksilnya beta ke atas, sehingga tolakannya minimal, dia stabil. Beda halnya dengan yang epikolestanol, di mana hidrogen pada karbon 5-nya ini posisinya alfa, yang hidroksilnya juga alfa, dia dalam satu bidang. Nah, tolakannya ini maksimal sekali, sehingga dia nggak stabil gitu ya. Dia enggan sebenarnya dalam satu bidang gitu ya, kurang luas gitu tempatnya. Sehingga karena dia nggak stabil, dia akan menjadi lebih mudah bereaksi. Jadi saat ada oksidator, dia akan lebih mudah teroksidasi dibandingkan si kolestanol. Nah, ini beberapa sifat kimia yang ditimbulkan dari bentuk konformasi yang perlu Anda ketahui. Tapi sebenarnya sudah pernah Anda dapatkan dulu waktu di PKBA. Ini hanya saya ulang. Nah, terkait dengan kerangka ini dulu, kerangka dasar dari steroid, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, nanti saya lanjutkan ke klasifikasi steroid. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Mungkin memang Anda juga sudah ini ya, mood-nya mood liburan gitu ya. Jadi baiklah, dengarkan sajalah ini. Nanti Anda bisa cek di YouTube-nya kalau ingin belajar lagi. Saya selesaikan tugas saya dulu, menyampaikan beberapa informasi. Ya, itu. Baik, Ibu lanjutkan mengenai ini ya,
masih terkait dengan penamaan, tapi juga ada hubungannya dengan penggolongan dari steroid tersebut. Ada 5 klasifikan dari steroid yang utama, yaitu dari golongan kolestan, pregnan, androstan, estran, dan gonan. Nah, ini semua memiliki kerangka dasar yang sama. Jadi jika Anda perhatikan kerangka dasarnya seperti ini, siklopentanoperhidrofenantren. Di sini semuanya memiliki seperti itu. Semuanya punya 3 sikloheksana dan juga 1 siklopentana. Nah, kalau bisa Anda lihat, ini bentuk dasarnya, yaitu gonan, ya, di mana karbon 17-nya itu tidak mengikat rantai samping apa-apa. Jadi sama dengan ini. Nah, baru kemudian setelah muncul metil di karbon 13 dan karbon 10, di sini mulai muncul di karbon 13, muncul, ini 13 dan 10, muncul. Ini ada 13, 10, kemudian di sini ada tambahannya 2 karbon. Yang ini lebih kompleks. Pada rantai karbon 17 ini nomor 17 ya, dia mengikat alkil sudah yang panjang. Yaitu, jadi totalnya kalau Anda punya backbone dari steroid itu karbonnya 17, maka setelah ditambah 1 metil, dia nambah 1 karbon. Kemudian tambah karbon nomor 10, karbon 19, tambah 2, kemudian ditambah lagi 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Nah, di sini bisa Anda perhatikan semuanya ini rata-rata merupakan bentuk steroid yang sama, namun memiliki rantai samping yang berbeda. Nah, bentuk metil angular umumnya disebutkan memiliki bentuk yang ini ya, bentuk yang sama dengan di atasnya bidang, maksud saya di atasnya bidang, jadi tidak pernah digambarkan dalam bentuk garis putus-putus gitu ya. Jadi dia posisinya ya, jadi semuanya adalah bentuk beta di sini ya. Jadi tidak pernah dipermasalahkan dalam posisi karbon 13 dan karbon 10 ini bentuknya alfa atau beta. Enggak, jadi semuanya dalam bentuk beta, jadi posisinya berada di atas bidang. Sedangkan untuk karbon 17, dia juga berada umumnya dalam posisi beta gitu ya. Namun ada beberapa sumber yang dia juga memiliki bentuk alfa. Jika tidak dituliskan bentuk ininya, bentuk alfa betanya, biasanya mereka sudah terwakili dari bentuk karbon 17 tersebut adalah bentuk beta. Jadi secara umum seperti itu. Jadi ini yang perlu Anda hafalkan. Ini akan menjadi, jadi kelompok dari steroid ini akan menjadi nama induk jika Anda menggunakan nama sistematik dari suatu steroid. Jadi kalau dia cuman bentuknya seperti ini, dia disebut dari golongan gonan gitu ya. Kemudian jika ada 1 metil di posisi karbon 13, maka dia disebut estran. Tergantung nanti kalau ada tambahan OH misalkan di posisi nomor 3, maka nanti akan ditambahi 3 hidroksi gitu ya. 3 hidroksi, kemudian nama belakangnya adalah estran. Jadi bentuk golongan di sini merupakan bentuk nama induk. Jadi kalau Anda kayak punya asam karboksilat, nanti di namanya pasti harus ada asam di depan sendiri dan at gitu ya, karboksilat, berasal dari karboksilat, at di belakang sendiri. Ini juga sama, jika bentuk
kerangkanya seperti ini, namun ada tambahan OH, misalkan di sini ada ikatan rangkap 2, di sini nomor 4, misalkan. Itu tetap aja nama belakangnya nanti Anda menggunakan pregnan. Nah, cuman substituen tersebut akan, jadi nama induknya ini ya. Nah, namun kalau Anda punya substituen-substituen yang beragam tersebut, nanti akan mempengaruhi sedikit penamaannya. Misalkan kalau ada alkena atau ikatan rangkap di dalam cincin-cincin ini, maka dia namanya tinggal mengubah ane yang di belakang ini menjadi n gitu ya. Alken gitu kan. Jadi pregnen, pregnennya n-nya pada posisi berapa? 4 misalkan 4n. En gitu ya, 4en. Ena maksudnya 4 ena. Posisi nomor 4 ada alkena. Atau dia merupakan senyawa alkohol gitu ya, ada OH-nya, nanti bisa disebut belakangnya ada ol gitu ya. Nanti ini contohnya paling umum ada di kolestan, ini ada bentuk kolesterol misalkan. Nanti kita lihat. Jadi ini adalah nama dasar yang perlu Anda hafalkan. Jadi nggak sulit, hanya ada 5. Di sini yang pertama adalah golongan estran, di mana estran ini template-nya ya. Jadi ini karbon 17. Jadi sebenarnya golongannya golongan gonan gitu ya. Jadi karbon 17. Tidak ada ekstra karbonnya. Di sini mulai pada saat ini R1, R2, R3, di mana R1 ini terikat pada karbon 10, R2 karbon 13, R3 pada karbon 17. Nah, jika Anda lihat untuk golongan estran ini dia ada tambahan metil di R2. Jadi di karbon nomor 13 ada tambahan metil. Nah, di sini dia masuk golongan estran. Tadi jika Anda lihat sama aja dengan yang ini. Kemudian golongan androstan, dia mulai R1 dan R2, jadi sama dengan tadi. Kemudian golongan pregnan muncul di R1, R2, R3, ya. Kemudian golongan kolan, jadi ini ada tambahan isopropil dan juga metil yang diikat di karbon nomor 20. Jadi tambahnya di situ, nanti dia bisa dari golongan kolan. Kalau golongan kolestan, dia masih lebih panjang lagi tadi yang golongan dari kolesterol tadi ini. Kemudian golongan ergostan lebih panjang lagi. Jadi dia merupakan pengayaan dari kelompok kolestan, di mana karbon nomor 17 itu mengikat rantai alkil yang sangat panjang. Jadi kemungkinan Anda tidak akan menemukan substituen alkil itu berada di karbon yang lainnya. Tapi kalau OH, alkena itu bisa aja, di mana-mana bisa ada. Jadi peningkatan kepolaran mungkin dilakukan dengan penambahan OH dan juga alkena, gugus alkena. Oke, tadi adalah nama dasarnya ya. Namun kelompok utama dari steroid tersebut adalah 5 bentuk ini, yaitu golongan kolesterol, golongan kortisol, progesteron, testosteron, dan estradiol. Di mana sebenarnya steroid-steroid tersebut juga dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Nah, di sini untuk kolesterol, jadi dia sudah umum ya, Anda ketahui, dia merupakan bagian dari suatu steroid. Jadi kalau Anda menyebut kolesterol itu adalah golongan lemak, kalau orang kimia kan menyebutnya dia triasil gliserol. Jadi trigliserida, ester dari gliserol.
Jadi bukan, kolesterol itu bukan dari golongan lemak yang itu, tapi dia memang termasuk golongan lipida, ya, senyawa yang larut dalam pelarut nonpolar. Nah, di sini kolesterol sendiri memiliki kerangka steroid tersebut, di mana kerangka steroidnya dia akan mengikuti kelompok kolestan tadi, yang nama belakangnya kolestan. Namun dia memiliki memiliki substituen hidroksil pada posisi nomor 3, dan juga pada karbon nomor 5-nya dia memiliki ikatan rangkap 2. Nah, ini nantinya akan menyebabkan dia memiliki nama yang sedikit berbeda. Jadi kalau Anda tahu namanya kolesterol ini adalah nama trivialnya. Kalau bikin nama sistematiknya gimana? Kolesterol misalkan. Coba. Jadi kalau kita tahu tadi kerangka yang seperti ini itu adalah dari golongan kolestan, maka kita tuliskan dulu dia nama induknya kolestan, misalkan kolestan seperti ini, dan dia punya substituen OH gitu ya, posisi nomor 3. Berarti nanti dia akan mengubah nama kolestan ini dengan nama akhir ol gitu ya. Jadi seperti Anda punya suatu alkana, kemudian ada gugus OH, dia kan menjadi alkohol gitu. Ini juga sama, kolestan ini nama belakangnya menjadi belakangnya ol. Jadi kolesnya menjadi hilang, anehnya hilang gitu, digantikan dengan ol. Olnya pada posisi berapa? Itu baru Anda tuliskan, dia ada pada posisi 3, di mana di sini dia posisinya beta ya. Jadi 3 beta. 3 beta ol. Ini untuk menunjukkan bahwasannya dia ini loh dari golongan kolestan, di mana dia punya substituen alkohol OH dalam posisi di nomor 3 yang posisinya beta. Nah, sekarang ini bagaimana cara menunjukkan bahwa di sini ada ikatan rangkap? Anda sebutkan. Anda tahu berdasarkan urutan ini ya, prioritas dari penamaan, bahwasanya alkohol muncul di lebih akhir gitu ya, lebih prioritas dibandingkan yang alkena. Jadi alkena namanya lebih di depan dari alkohol. Jadi ini ada koles, karena di situ ada alkena, Anda ganti N-nya dengan N gitu. Kolesten. Nah, posisi nomor berapa? Nomor 5. Jadi nama sistematiknya adalah koles 5N 3 beta ol. Ini adalah nama sistematik dari jenis steroid kolesterol yang Anda ketahui dengan nama kolesterol sekarang, nama trivialnya. Nah, begitu juga dari golongan ini ya, progesteron ini. Progesteron ini dia punya metil angular, jadi karbon 13 dan karbon 10, dan juga tambahan di karbon 17. Jadi dia golongan pregnan, bentuknya sama dengan golongan pregnan. Jadi namanya belakang nanti pregnan. Pregnan, harusnya seperti ini. Ada nama pregnan, pregnan di belakang. Nah, namun sama dengan kolesterol tadi di atas, di situ ada alkena gitu kan, yang akhirnya mengubah nama ane ini menjadi N belakangnya. Ena gitu. N-nya pada posisi berapa? Dia berada pada posisi 4. Berarti 4N. Jadi pregnen, tapi pregnennya N-nya pada posisi nomor 4. Nah, kemudian ada apa lagi? Oh, ada suatu
keton. Keton di nomor 3 dan juga ada keton di nomor 20. Jadi karbon 17 mengikat karbon 20. Jadi ini 17, karbon 17. Yang ini karbon 18, karbon 19. Nah, ini karbon 20-nya. Di karbon 20 juga ada keton. Jadi ada 2 keton. Nanti berarti namanya ada dion. Karena keton lebih prioritas dibandingkan alkena, maka dion akan ada di bawah, di belakang. Nah, dionnya posisi berapa? Posisi 3 dan 20. Maka penamaannya seperti ini. Jadi ini adalah nama sistematik dari progesteron. Saya kira Anda bisa coba untuk ini ya, untuk senyawa yang lainnya. Untuk testosteron dan estradiol serta kortisol. Oke, kita coba satu lagi yaitu testosteron. Bentuknya seperti ini. Dia punya metil angular C13 dan C10. Coba Anda perhatikan dia nggak punya substituen alkil di nomor 17. Maka dia masuk golongan androstan. Ya, jadi golongan androstan dia hanya memiliki metil angular, karbon nomor 13 dan 10. Di karbon 17 dia tidak punya rantai samping. Nanti nama belakangnya adalah androstan. Androstan. Oke, androstan ini ternyata punya ikatan rangkap 2 juga di posisi nomor 4, serupa dengan progesteron tadi. Berarti kita ganti di sini menjadi 4N. Kemudian dia punya gugus keton dan juga gugus OH di sini. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Anda ingat prioritasnya mana yang lebih utama? Alkohol ataukah keton untuk penamaan? Anda masih ingat prioritas? Kalau asam karboksilat kan yang utama. Nah, di bawah itu bagaimana? Untuk urutan dari keton dan juga alkohol, mana yang lebih prioritas dijadikan penamaan dalam nama induk? Jadi nama belakangnya, surname kalau orang gitu nama keluarganya gitu ya. Jadi nama induknya dia akan pakai yang mana? Yang alkohol ataukah yang keton? Halo? Oke. Coba Ibu panggilin. Amanda? Iya, Bu. Apa? Lebih mana? Lebih prioritas mana? Sepertinya keton, Bu. Kalau Barizil? Iya, keton, Bu. Dia anemia? Ya, Bu. Ya apa? Ya, yang lebih prioritas ke keton, Bu. Dwi Vera? Dwi Vera, nggak ada. Iya, Bu. Apa prioritas lebih ke keton? Febiola? Iya, Bu, lebih ke keton. Menik? Ya, Bu, ke keton, Bu. Hafi? Prioritas ke keton, Bu. Reza? Nggak ada. Rois? Keton, Bu. Rizka? Iya, Bu, keton. Dalma? Iya, Bu, keton.
Silfitri, Keton, Bu. Tajriatul, Iya, Bu, lebih prioritas keton. Yovita. Iya, Bu, keton, Bu. Anda nggak tahu, tak? Ibu kangen suara kalian kok. Anda semua diem kalau ditanyain. Oke, semua kayaknya dari suara semangat semua. Berarti walaupun hari Sabtu ya semangat. Pokoknya pagi gitu ya. Saya sebenarnya juga nggak suka kuliahnya yang hari Rabu itu sore. Anda pasti sudah lelah ya aktivitas seharian gitu. Jadi moodnya beda kalau pagi. Iya, jadi keton sama alkohol ya keton lebih prioritas ya. Jadi dia menjadi nama belakang. Nah, akhirnya bagaimana kalau OH ini bukan merupakan nama belakang? Dia dimunculkannya bagaimana dalam penamaan? Anda ingat cara memberi nama, misalkan alkana aja. Kalau ada gugus ketonnya, kemudian ada gugus OH, maka kalau ketonnya itu dijadikan nama belakang gitu ya, nama induk, maka OH-nya ini jadi apa sebutannya? Reza? Reza masih nggak ada dari tadi. Oke, nggak punya ide. Anda ingat jadi substituen apa ini? Si OH? Penamaannya? Hidroksi, bukan, Bu. Hidroksi, ya. Jadi namanya dia akan ada di depan dalam bentuk hidroksi. Nah, hidroksinya dia ada pada posisi nomor 17 ya, karbon 17 hidroksi. 17 hidroksi andros 4N. Nah, nomor 17 ini dia tadi sudah Anda ketahui, dia konformasinya dia berada dalam bentuk beta ya. Substituen di nomor 17. Maka 17 beta hidroksi andros 4N. Nah, ini adalah nama sistematik dari testosteron. Jadi ini cara penamaannya. Nanti bisa Anda gunakan latihan yang lain ya. Ini estradiol dan kortisol sama saja penamaannya. Untuk kortisol ini dia memiliki ini ya. Jadi kesamaan dengan golongan pregnan, di mana dia punya bentuk dasar kerangka seperti pregnan. Nanti bisa Anda ganti bagaimana caranya. Di situ ada 2 keton, ada hidroksi, 3 hidroksi. Nah, bagaimana penamaannya bisa dipakai latihan di sini. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan untuk penamaan? Yang nempuh PKBA seharusnya sudah, karena kebetulan dulu juga Anda kan ada presentasi gitu ya. Yang presentasi terutama mengenai steroid pasti sudah bisa. Kuncinya adalah Anda tahu urutan dari penomorannya dulu. Nah, baru kemudian kerangka dasarnya. Dimulai dari gonan ini. Gonan, kemudian ada 1 angular metil gitu ya. Kemudian ada 2 angular metil. Kemudian ditambah dengan 2 angular metil angular gitu ya. Dan juga tambahan karbon pada karbon 17. Yang di golongan kolestan dia karbon 17-nya lebih panjang. Jadi hanya itu. Saya kira mudah. Oke, saya lanjutkan. Ini sebenarnya tadi sudah dibahas mengenai biosintesisnya untuk steroid. Biosintesis steroid yang tadi di skualen ya. Jadi ini saya anggap Anda sudah paham di mana IPP dan DMAPP bereaksi. Kemudian
setelah terbentuk FPP, farnesil pirofosfat, C15, nanti C15 bereaksi dengan C15 lainnya, dengan farnesil pirofosfat lainnya, akan membentuk skualen. Jadi hubungannya dia tail to tail membentuk skualen. Nah, dari skualen ini nanti dia mengalami serangkaian ini kan ya, serangkaian apa? Reaksi membentuk lanosterol dan juga sikloartenol. Nah, yang kita bahas biasanya steroid yang umum dalam pembahasan itu steroid dalam tubuh manusia kan, dan juga steroid dalam tubuh hewan, di mana hewan itu kan akan kita konsumsi. Nah, nanti bagaimana efeknya dalam tubuh kita, makanya itu biasanya yang dibahas bentuk turunan steroid dari skualen ini adalah yang dari jalur kingdom animale, yaitu berupa lanosterol. Nah, lanosterol sendiri kalau dari tumbuhan tadi sikloartenol ya. Nah, kalau lanosterol sendiri setelah melalui berbagai step gitu ya. Jika Anda memang tertarik, Anda bisa lihat di buku Duik stepnya apa aja perubahan dari lanosterol dan kolesterol. Ibu jujur belum membaca detail mengenai 19 step ini, tapi dia akhirnya nanti akan membentuk kerangka dasar dari golongan steroid yang umum pembahasannya yaitu kolesterol. Nah, kolesterol tadi sudah tahu seperti apa, dia dari golongan kolestan gitu ya. Kemudian ada alkohol, makanya namanya belakangnya ada ol gitu ya. Di sini ada alkena, posisi karbon nomor 5. Nah, di sini kolesterol ini dia bukan produk akhir, melainkan dia juga dapat menjadi produk menjadi prekursor dari pembentukan produk-produk steroid lainnya. Misalkan Anda perhatikan di sini bentuk kolesterol nanti bisa mengalami perubahan. Jadi di sini ada pelibatan berbagai jenis enzim ya. Mengenai enzimnya apa bisa Anda cek nanti di buku ABCD-nya. Saya tidak cantumkan di sini. Di sini dia bisa berubah menjadi prognenolon ya, di mana dia menghasilkan bentuk progesteron. Jadi bentuk pregnen yang sini ini dia menghasilkan progesteron. Bisa juga menghasilkan bentuk lainnya yang akhirnya setelah ke bawah menjadi beberapa reaksi gitu ya, dia menghasilkan suatu kortisol. Sedangkan progesteron jika dia ini mengalami reaksi lanjutan bisa juga berubah menjadi kortikosteron, menjadi aldosteron. Nah, ini bentuknya akan berbeda-beda. Bentuk dari rantai sampingnya akan berbeda-beda, sehingga mereka akan memiliki berbagai aktivitas yang berbeda juga. Jadi ini semua keragaman ini diturunkan dari bentuk kolesterol. Makanya biasanya kolesterol ini jadi major topik gitu ya saat Anda membahas steroid. Padahal maksudnya steroid ini masih banyak ragamnya. Cuman karena kolesterol ini juga jadi prekursor banyak senyawa steroid yang ini ya fungsional, maka sering diidentikan steroid itu dengan kolesterol. Padahal enggak juga ya. Nah, kemudian selain itu kolesterol juga bisa berubah. Jadi dia bisa berubah menjadi progesteron di sini, ya. Tapi dia juga bisa mengalami reaksi lanjutan yang berbeda, yaitu membentuk androstendion yang kemudian membentuk estron. Estron ini bisa membentuk estradiol. Nah, di sini juga testosteron diturunkan dari kolesterol juga melalui berbagai mekanisme reaksi. Nah, berdasarkan fungsinya, akhirnya golongan kolesterol ini dapat menyebabkan berbagai fungsi dalam tubuh, di mana kadang steroidnya itu dibagi dalam pembahasan fungsionalnya. Jadi untuk kolesterol, misalkan kolesterol sendiri, karena dia merupakan steroid pusat dari kingdom animale, jadi dari lanosterol tadi,
maka dia merupakan komponen penting dalam membran sel. Jadi dia yang utama. Kemudian untuk progesteron dan juga testosteron di sini dia juga merupakan hormon ini ya, hormon seks yang berperan dalam tubuh manusia, baik itu pria maupun wanita. Jadi rata-rata dari pembahasan steroid ini, kelompok senyawa steroid merupakan penyusun utama dalam dalam mood manusia. Jadi apa ya? Dalam mempengaruhi perasaan atau mood di manusia karena dia mengandung hormon. Jadi hormonnya juga beragam gitu ya. Progesteron dan testosteron itu merupakan beberapa di antaranya yang merupakan hormon seks gitu ya. Kemudian dari golongan pregnan lainnya, dia juga bisa menghasilkan bentuk-bentuk hormon yang dihasilkan misalkan dalam saat orang stres gitu ya, ataupun saat ibu hamil, bentuk hormonnya akan berbeda. Nah, semuanya ini bersumber dari perombakan kolesterol. Jadi kalau diidentikan kolesterol itu terjadi penimbunan lemak gitu aja ya dalam tubuh, enggak juga, dia juga merupakan prekursor dari terciptanya hormon pertumbuhan dan juga hormon seks dalam manusia itu. Jadi ada kebutuhannya, namun jika jumlahnya berlebih itu yang tidak bisa dirombak itulah yang menyebabkan dia akhirnya bermasalah di dalam tubuh gitu ya. Oke. Mungkin nanti dari ini kelompok yang menampilkan materi mengenai steroid, mungkin kita lebih bisa fokus ke dalam beberapa senyawa, tergantung senyawa tersebut merupakan senyawa hormon pertumbuhan ataukah hormon seks gitu. Jadi nanti bisa lebih fokus terhadap fungsinya juga selain dari strukturnya juga. Oke, di sini sudah ada bentuk klasifikasi dari steroid secara umum, turunan dari kolesterol juga ya. Untuk kolesterol fungsinya apa? Nah, di sini ada. Kemudian kalau dari kelompok kolan, kelompok pregnan, androstan, estran, gonan. Nah, ini bisa Anda baca di sini. Jadi beberapa hormon memang ada yang basisnya hormon steroid ya. Jadi ada juga tapi hormon yang dia basisnya protein. Jadi jangan disamaratakan bahwa semua hormon itu steroid. Enggak, ada yang basisnya protein, misalnya seperti insulin gitu ya. Itu sudah beda. Nah, untuk hormon pertumbuhan itu biasanya terkait dengan ini ya, perkembangan tubuh gitu. Apa ya, kalau nggak salah namanya apa ya? Ada istilah kedokterannya itu jenis hormon apa ya, hormon pertumbuhan itu ya. Jadi dia terkait dengan ini perkembangan tubuh dari manusia, misalkan saat ini saat masuk pubertas gitu, akhirnya ada perubahan bentuk badan menjadi lebih besar, misalkan laki dan perempuan, kemudian yang laki tumbuh kumis, kemudian ada jenggot gitu ya. Nah, itu beberapa bentuk pengaruh dari hormon pertumbuhannya. Kemudian hormon seks untuk progesteron dan testosteron itu dua-duanya juga ada dalam tubuh manusia ya, baik laki maupun perempuan. Jadi kalau ada yang menyebut bahwasanya progesteron tuh hanya di wanita, testosteron yang
pria. Enggak juga, karena kedua sifat itu juga dimunculkan dalam bentuk fenotipnya. Jadi muncul, bisa terlihat. Nah, jika progesteronnya lebih tinggi, maka dia cenderung ke sifat feminisnya. Sedangkan kalau yang testosteronnya tinggi, hormon testosteron tinggi, maka dia cenderung maskulin gitu ya. Jadi makanya ada beberapa orang gitu ya yang wujudnya gitu ya, memang penampakannya perempuan gitu ya, tapi dia kayak cowok gitu ya, maksudnya dia tomboy sekali gitu ya. Itu memang ada, karena seperti itu juga dipengaruhi oleh hormon. Jadi karena memang ada kedua hormon tersebut dalam tubuh kita, cuman yang mayor ada di tubuh itu nanti akan memengaruhi ini juga sifat dan juga penampakan dari manusia itu. Baik, itu mengenai steroidnya. Selanjutnya adalah sampai sini apakah ada yang ditanyakan mengenai pengenalan mengenai steroid? Oke, jika nggak ada, Ibu lanjutkan ke ekstraksi dan analisisnya. Jadi karena dia termasuk golongan terpen, jadi serupa aja untuk golongan steroid ini. Ini biasanya metode yang ini, maaf Ibu keliru, ini menampilkan, ini nggak usah dibaca karena ini umumnya adalah untuk yang monoterpen ya, dan sesquiterpen. Jadi yang ini, jadi large group. Jadi dia dari golongan yang gugus yang besar, jadi golongan triterpen bisa masuk di sini. Nah, jika terpen tersebut, jadi ini jika terpen bervariasi ya, terikat dengan asam lemak dan juga gugus asil. Nah, gugus esternya bagaimana bisa diputuskan dengan saponifikasi. Nah, ini kita menggunakan prinsip yang biasa aja, jadi bisa menghidrolisis dari ester tersebut melalui reaksi saponifikasi, kemudian nanti akan meninggalkan sisa gugus hidroksi. Jadi jika terpen kita dari tadi itu, golongan steroid kita itu rata-rata punyanya hidroksi ya, bukan golongan ester gitu. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan. Jadi step pertama saponifikasi kita delete. Jadi kita lanjut ke kalimat yang kedua, di mana kita sudah memiliki gugus hidroksinya. Nah, gugus hidroksi ini dapat dimasukkan gugus silil, yaitu dengan ini ya, ini derivatisasi ya dari senyawa golongan terpenoid tadi, golongan steroid tadi, yang mana gugus hidroksinya nanti dibuat menjadi silil gitu ya, sehingga akan menyebabkan dia volatilitasnya menjadi lebih tinggi, jadi dia lebih mudah menguap. Nah, kalau lebih mudah menguap, dia akan lebih mudah dianalisis menggunakan GC, jadi nggak perlu menggunakan LC gitu ya. Nah, ini contohnya digunakan untuk fitosterol. Kemudian, jadi saponifikasi bisa dihilangkan kalau Anda sudah punya sterol gitu ya, bukan dari ester ini tadi. Nah, ini di sini fokusnya adalah ke derivatisasi. Coba yang ini apa ini? Nah, ini ekstraksinya. Ini kebalik ininya ya, slide-nya. Jadi jika memiliki gugus polar seperti gugus OH tadi, ada kemungkinan Anda bisa menggunakan pelarut-pelarut yang polar, karena umumnya memang golongan terpen ini non-polar, yang digunakan adalah heksan gitu ya, dan analisisnya langsung menggunakan GCMS. Kalau dia non-polar, jadi interaksi antar molekulnya itu kan hanya van der Waals gitu ya,
Jadi kalau nonpolar mungkin ada dipol-dipol sementara gitu yang dia interaksinya lemah. Jadi saat diterapkan suhu tinggi dia sudah bisa putus itu interaksi antar molekulnya sehingga mudah sekali diuapkan. Jadi volatilitasnya biasanya rendah sehingga bisa menggunakan volatilitasnya itu tinggi. Jadi dia mudah sekali menguap sehingga penggunaan GCMS untuk analisis itu sangat sangat mudah. Nah, namun kalau Anda memiliki golongan terpenoid tersebut polar ya, Anda perlu gunakan pelarut yang polar juga. Nah, metanol bisa digunakan. Namun sayangnya karena senyawaan polar biasanya interaksinya dipol-dipol setidaknya ya, bahkan bisa ikatan hidrogen di mana ikatan tersebut kuat sekali ya interaksi antar molekulnya sehingga Anda butuh suhu yang sangat tinggi untuk menguapkannya. Nah, itu kan tidak efektif kalau menggunakan GCMS. Bisa-bisa nanti di kolam aja dia nggak bisa menguap, nggak volatil, nggak akan terdeteksi di GCMS. Sehingga Anda perlunya menggunakan LCMS saja, liquid chromatography mass spec. Di mana prinsipnya ya seperti kolom kromatografi aja, cuman dia dijalankan mengalir ya dari alat LC-nya, kemudian dideteksi menggunakan detektor MS. Nah, di sini ini contohnya artemisin, nggak saya sampaikan. Jadi intinya di sini sebenarnya semua cara ekstraksi metabolit sekunder itu, ekstraksi dan analisisnya itu prinsipnya sama. Jika dia polar, maka kita gunakan pelarut polar untuk mengekstrak. Kemudian cara menganalisisnya karena dia polar, maka dia sangat sulit volatilnya karena dia memang interaksi antar molekulnya tinggi, maka Anda biasanya gunakannya LCMS gitu ya. Baik, maaf, ini tadi ada selingan ya. Kok gini? Oke. Ya, jadi intinya jika Anda menggunakan pelarut yang polar tadi, maka dia akan sulit ini ya, senyawanya polar, maka interaksi antar molekulnya akan besar, akan kuat gitu ya. Anda akan sulit menguapkannya, maka bisa gunakan LCMS saja untuk analisisnya. Jadi dia akan dipisahkan menggunakan LC-nya, kemudian dideteksi menggunakan MS. Jadi dalam tiap puncak dari hasil kromatogram LC tersebut, nanti Anda akan bisa terjemahkan dia merupakan senyawa dengan berat molekul berapa menggunakan MS-nya. Ya, tapi kalau Anda senyawanya nonpolar gitu ya, bisa menggunakan pelarut nonpolar yang dia akhirnya senyawa nonpolar tersebut interaksi antar molekulnya rendah, mudah putus gitu ya antar molekul sehingga dia mudah diuapkan. Volatilitas tinggi Anda bisa gunakan GCMS dengan mudah. Nah, ini bentuk prinsip yang sama dalam ekstraksi dan analisis dalam senyawa metabolit sekunder apapun itu. Nah, selanjutnya kalau yang biasanya Anda Anda gunakan ini sekalian dengan NMR gitu ya misalkan, karena Pak Nyoman pernah bahas itu yang saya tahu yang di-share itu dari video poliketida gitu ya, penggunaan NMR sama aja. Jadi jika kita ingin memisahkan, kita ingin memurnikan senyawa metabolit sekunder tersebut dari golongan steroid ataupun flavonoid apapun itu, jika sudah kita dapatkan, sudah dianalisis menggunakan KLT misalkan ya, kita yakin bahwa itu single compound, kita bisa lanjutkan ke NMR.
Jadi apapun ini materialnya itu prinsipnya akan sama aja. Cara pengukurannya bagaimana, cara menerjemahkan, cara menginterpretasikan datanya juga sama aja, seperti yang diajarkan Pak Nyoman itu. Nah, ini juga saya tampilkan bagaimana steroid dianalisis sejak pertama kali muncul. Ini adalah di awal-awal tahun berapa ini ya? Saya lupa 1940 apa berapa saat masih NMR-nya itu 40 MHz, padahal sekarang sudah ada yang 700 MHz juga ya. Jadi Anda lihat perubahannya di sini ini noise-nya besar sekali ya. Jadi banyak interference. Kemudian lama-kelamaan ini saya lupa di sini nggak dicantumkan ya. Harusnya dicantumkan keterangannya ini berapa megahertz. Mungkin 200 MHz, 400 MHz, yang ini mungkin 700 MHz. Jadi sudah mulai tampak dia lebih rapi gitu ya. Nah, ini bagaimana cara membacanya juga sama aja. Menggunakan prinsip PSU kita kemarin, NMR. Untuk MS juga sama. MS-nya akan muncul fragmen-fragmen. Nah, untuk khusus tapi beberapa ini ya. Kalau untuk MS mungkin agak sedikit berbeda ininya, polanya, pola fragmentasinya, karena mereka sudah punya kerangka tertentu. Nah, kadangkala pada kerangka itu, kerangka yang sama, akhirnya dia memiliki titik pemutusan yang sama juga. Jadi untuk senyawaan steroid yang nonpolar gitu ya. Jadi dia dan sudah diderivatisasi sehingga dia mudah menguap gitu ya. Maka ini bisa dengan mudah menggunakan GC-MS. Nah, ini juga sama. Bagaimana karakteristik pemutusannya? Bisa dimulai di karbon 15, 16, dan 17. Di mana dia itu khas sudah. Itu adalah pemutusan rantai sampingnya dan tinggal ditambah satu hidrogen gitu. Nah, itu adalah pola sudah. Ataupun yang nampak dalam gambar ini. Jadi jika cincin D-nya, siklopentanonya mengikat ini karbon 13 ya. Ini karbon 17-nya berupa keton. Nah, bagaimana pemutusannya? Saat diputuskan cincin D, cincin ini, maka Anda bisa mendeteksi bentuk ini hilangnya 57 Dalton. Jadi nanti akan ada selisih dari M plus radikal ya, M plus radikal dan puncak selanjutnya di mana dia merupakan 57 selisih dari ininya molecular weight-nya itu 57 Dalton. Kalau bentuknya seperti ini 59 Dalton. Jadi tinggal lihat polanya. Jadi pola pemutusannya. Dan ini juga sudah dipelajari di PSO juga sama aja. Jadi semuanya sama untuk preparasi analisa GC-MS. Jadi tidak umumnya sulit sekali Anda mendeteksi, menganalisis golongan steroid langsung menggunakan GC-MS ya, karena tingkat volatilitasnya yang rendah, maka supaya dia volatil gitu ya, karena kita mungkin lebih suka menggunakan GC-MS. GC-MS ini untuk mass spektrumnya ini database-nya kan meruah, jadi banyak, sehingga saat kita punya banyak banyak komponen, banyak senyawa dalam sampel kita, masih crude gitu ya, menggunakan GC-MS ini tetap kita bisa tahu kandungannya apa aja, karena adanya database yang meruah. Nah, namun sayangnya karena steroid itu volatilitasnya rendah, maka dia perlu ditingkatkan dengan cara derivatisasi. Misalkan bentuk ini, golongan androstan ini disililkan, jadi dia diberi TMS gitu ya, tetrametilsilan gitu, nanti dia akan
menjadi bentuk turunannya, jadi ether TMS, di mana dia memiliki sehingga memiliki volatilitas yang rendah. Jadi dia nanti akan dianalisis dengan mudah menggunakan GCMS. Untuk lebih detailnya ini juga bisa dijadikan rujukan bentuk artikel dari Jiang ini. Ini jadi prosedur baku dalam beberapa beberapa penelitian mengenai terpen dan terpenoid. Oke, satu lagi sebenarnya yang dari kemarin mungkin kelupaan diperjelas gitu ya mengenai uji kualitatif dari ekstrak yang kita miliki. Jika kita ingin meyakinkan dia dari golongan steroid, ada uji fitokimia yang bisa digunakan. Misalkan ini menggunakan Lieberman-Burchard gitu ya, menggunakan asam sulfat, asetat anhidrid, dan asam asetat glasial. Nah, nanti jika direaksikan dengan sampel Anda yang Anda duga mengandung steroid tersebut, maka ada beberapa perubahan warna yang bisa Anda cek gitu ya. Dan kemudian bisa dipastikan itu dari golongan steroid jika memenuhi ini perubahan warna seperti ini. Jadi jika kolesterol yang semula dia larutannya tak berwarna gitu ya, colorless, dia setelah dibiarkan 30 menit dia menjadi warna biru kemudian ke hijau. Nah, ini karena ada pergeseran panjang gelombang ya dari bentuk kolesterol yang tidak ada perpanjangan konjugasinya, kemudian menjadi bertambah perpanjangan konjugasinya dengan seiringnya waktu gitu ya. Kemudian ada bentuk uji lainnya yaitu menggunakan Salkowski, hanya menggunakan asam sulfat. Ini bisa digunakan juga bentuk analisisnya seperti ini. Nah, ini adalah uji kualitatifnya. Yang uji kualitatif tersebut sebenarnya juga bisa Anda kuantitatifkan gitu ya. Hanya tinggal menggunakan serangkaian standar dulu ya yang sudah Anda ketahui konsentrasinya, sehingga nanti perubahan warna yang terjadi itu akan sebanding dengan konsentrasi dari steroid yang ada di dalam sampel Anda. Seharusnya seperti itu. Itu bisa. Jadi tinggal nanti jika panjang gelombang yang kita deteksi adalah panjang gelombang produk gitu ya, maka yang perlu kita scan adalah produknya gitu ya. Atau merupakan penurunan dari sampel kita. Nah, maka standar yang kita gunakan mengacu pada substratnya. Nah, itu tergantung yang mana. Semuanya bisa dikerjakan. Cuman biasanya sudah ada prosedur bakunya. Sudah di situ. Baik, itu saja untuk materi steroid. Dari tadi Ibu sudah ngomong, mungkin dari Anda ada yang ingin disampaikan terkait steroid ini? Silakan. Apakah ada? Kalau nggak ada, mungkin saya ini tanya tentang progres artikelnya bagaimana? Sudah menemukan artikel? Artikel untuk ini presentasi Anda, apakah sudah dapat semua? Halo? Apakah terdengar suara Ibu dari tadi? Iya, Bu, terdengar. Terdengar, Bu. Bagaimana, Mbak? Sudah dapat ini artikelnya? Alhamdulillah sudah. Sudah. Alhamdulillah sudah. Ada yang belum?
Sudah, Bu. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, seharusnya setelah sekian minggu, harusnya Anda setidaknya ini sudah punya lah materi yang akan Anda presentasikan. Tinggal bikin PowerPoint-nya, jadi memperluas wawasan juga, sehingga mungkin minggu depannya lagi sudah bisa tampil untuk presentasi. Dan itu dikumpulkan kapan ya kita janjiannya? Ibu bikinkan kolom assignment-nya kalau sudah pasti kapan ya dikumpulkan ininya? PowerPoint dan juga materi ini artikelnya? Kemarin perjanjiannya 2 minggu, Bu. 2 minggu berarti minggu depan? Minggu kemarin. Ya, minggu depannya lagi enggak sih, Bu? Minggu depannya lagi. Oke, sekarang tanggal 5. Kalau minggu depan ini minggu depannya lagi. Oke, kita fixkan Anda kumpulkan maksimal tanggal 15 ya. Oke, Bu, baik, Bu. Baik, Bu. Ya, jadi saya bikinkan kolomnya, ntar lagi kolom assignment-nya. Yang dikumpulkan adalah PowerPoint-nya dan juga artikelnya. Tanggal 15 deadline-nya. Jadi kalau tanggal 16 kita kuliah, bisa langsung dipakai. Oke, mungkin dari Ibu itu saja. Mohon maaf kalau ini mengganggu ininya ya, hari liburnya. Selamat berlibur. Tolong jangan lupakan protokol kesehatan walaupun berkumpul dengan teman gitu ya. Karena kondisi kita kayaknya di Jember semakin parah. Kalau memang Anda sedang ada di Jember ya. Untuk yang lainnya yang belum kembali ke Jember, tolong dipertimbangkan lagi untuk semester depan. Belum tentu kita sudah melakukan kegiatan offline. Jadi bisa aja kita akan memperpanjang online kita, kuliah online kita, karena kondisinya kemarin sempat parah ya di UNED. Sekarang saya kurang tahu juga mengenai progresnya. Semoga sih lekas membaik. Cuman dari Brawijaya itu sudah ini juga banyak juga yang dikarantina, jadi belum memutuskan mereka mau daring mau luringnya, walaupun Pak Mendikbud sudah kasih lampu hijau ya untuk offline. Jadi Anda yang belum ke Jember gitu ya, nggak ada keperluan ke Jember, mending nggak usah ke Jember dulu. Ya, siapa tahu diperpanjang untuk ini offline-nya. Tapi dari Anda kayaknya Anda bukan semester awal-awal ya, jadi mungkin ada kebutuhannya adalah kebutuhan penelitian. Jadi memang harus ke sini, yang terpaksa ke sini diperhatikan sekali ini cara menjaga kesehatannya ya. Baik, itu saja dari Ibu. Kafi, kenapa? Ada yang ingin disampaikan? Bu, untuk materi PPT-nya ini apa nanti di-share, Bu, ya, di MMP? Dikumpulkan maksudnya? Bukan materi yang Ibu sampaikan dari kemarin-kemarin itu, Bu. Oh, Anda Oke. perlu ya? Oh ya, wis. Iya, Bu, upload. buat belajar. Oke, ya. Nggak apa-apa Ibu cantumkan. Untuk kuliahnya biasanya Ibu sampaikan juga di YouTube. Silakan dicek sendiri jika memang masih butuh ini penjelasannya. Untuk yang nggak hadir juga teman-temannya bisa cek itu saja. Baik, saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.